Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuko, kembali lagi bersama aku Dwiki Adi Putra di Cuko Cerita untuk Kaula Muda di TVRI Sumatera Selatan. Wow, luar biasa hari ini ya. Aku kedatangan tamu yang sangat menjadi inspirasi untuk anak muda zaman sekarang. Tergabung ke dalam salah satu komunitas, bisa kita sebut, yaitu Satu Amal Indonesia, dan juga kemarin menorehkan prestasi Satu Amal ini, dan juga beliau juga berangkat langsung ke Palestina untuk menyalurkan bantuan-bantuan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Langsung aja kita sambut, di studio sudah hadir Kak Arjuna. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak, mana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat walaupun ya sekarang memang lagi musim hujan panas, hujan panas ya. Relatif lah, tapi alhamdulillah sehat sih. Alhamdulillah sehat. Kak, ini luar biasa. Kemarin kita sudah sempat berapa kali ngobrol ya. Tapi ini kita bakal, kayaknya kalau sama Kak Juna nih tidak puas ngobrol sejam 2 jam gitu. Kak, tadi kayaknya baru balik nih kayaknya dari sosial media Satu Amal sedang ada kegiatan besar ya? Betul. Kemarin Jadi di tanggal 31 Agustus kemarin baru balik sebanyak 116 orang. Baru pulang pendakian dari Bukit Kaba di Provinsi Bengkulu. Di Bukit Kaba. Betul. Oke. Ini dalam rangka hanya untuk have fun, kita mendaki rame-rame satu komunitas lah, bisa kita sebut ya, SAI ini ya. Itu, atau ada misi khusus yang dibawa untuk mendaki itu? Iya, jadi kemarin itu kita melaksanakan pendakian dari tanggal 28 sampai tanggal 31 Agustus. Momen pendakian ini bukan cuma sekedar having fun, tapi memang menjadi bagian dari program pendidikan dan juga pelatihan yang disiapkan oleh Satu Amal Indonesia kepada para relawan. Jadi ini rangkaian panjang sih sebenarnya Kak Dwiki, karena Intermediate Volunteer Class nama program itu kita mulai dari sejak tanggal 22 Juni 2025 kemarin sampai di akhir Agustus. Jadi memang prosesnya panjang. Di kelas itu, Intermediate Volunteer Class ini merupakan kelas yang kita buat bagi relawan yang sudah bergabung kurang lebih selama 6 bulan di Satu Amal, sudah ikut program, ibaratnya sekolah lah. Iya. Pada saat awal masuk mereka basic volunteer training ataupun diksar. Selesai dari diksar mereka diberikan tempat aktualisasi ikut program. Nah, setelah 6 bulan tentu sebagai seorang manusia kita pengen terus belajar. Nah, Satu Amal memberikan wadah dalam bentuk pelatihan Intermediate Volunteer Class selama 3 bulan dengan jenjang dalam 2 minggu itu ada satu kelas yang memang dari pagi sampai sore, yang memang misalkan kayak materi leadership, materi kesehatan mental, materi tentang kelembagaan dan lain sebagainya. Nah, puncak pengukuhannya adalah di Bukit Kaba kemarin. Seperti itu. Oh, berarti ini puncak ya? Betul, puncak dari programnya di Satu Amal Indonesia ini. Wow, luar biasa. Dan sebelum kita jauh nih berbicara, sebenarnya Satu Amal Indonesia ini apa sih? Mungkin boleh jelasin nggak sih Kak Joda? Oke, jadi Satu Amal Indonesia itu bentuk kita sekarang itu adalah yayasan, Kak. Okay. Memang dari sebelum kita publish di tanggal 3 November 2020 Satu Amal publish, itu sebelum publish itu kita sudah menyiapkan seluruh regulasi dan juga persyaratan. Jadi misalkan dari SK Yayasan Kemenkumham, kemudian juga izin di Dinas Sosial dan lain sebagainya itu sudah kita urus. Sudah clear. Jadi memang ketika publish itu kita memang menjadi berkeinginan. Jadi 3 November itu kan kalau diingat masih Covid ya. Iya. Nah, jadi kita selalu bilang Satu Amal Indonesia itu lahir di tengah badai. Okay. Jadi memang suhu dan juga memang iklim kita tuh adalah menembus badai dan juga melawan banyak hal lah seperti itu. Nah, jadi Satu Amal Indonesia sebagai lembaga sosial kemanusiaan, bentuknya filantropi, Kak. Lembaga filantropi yang memang asli 100% dari Palembang. Asli 100% dari Palembang. Karena pendirinya Kak Bahrul Arkani Arifin, beliau orang Palembang, saya juga orang Palembang. Jadi memang ini bukan cabang, karena banyak orang kira Satu Amal Indonesia. Yeah. Oh, cabang Palembang ya? Padahal Betul. bukan. Ini memang murni dari orang-orang muda Palembang yang kepengen memberikan kontribusi dari Palembang untuk Palembang kayak gitu. Bahkan sekarang alhamdulillah bukan hanya dari Palembang untuk Palembang, tapi juga untuk Sumatera Selatan, untuk Indonesia, karena kita pernah juga kayak di Jawa, di antara di Bengkulu dan lain sebagainya, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan ke Nusa Tenggara Barat dan lain sebagainya. Jadi memang spektrum kebermanfaatannya yang pengen kita besar. Bahkan alhamdulillah per 2025 ini sudah ada 3 negara yang sudah kita salurkan bantuan kita. Pertama itu di Turki, itu gempa Turki 2023, kemudian di Jordan, dan yang ketiga itu di Palestina. Jadi memang insya Allah Satu Amal Indonesia ini
memang kita niatkan sebagai bentuk kontribusi dari orang-orang Palembang, dari Kak Bahrul sebagai pendiri dan saya sebagai co-founder untuk ya ini kontribusi kami gitu untuk Palembang dan juga untuk Indonesia. Oh. Iya, jadi memang satu amal Indonesia kan kalau membawa nama Indonesia ini pasti kalau di Palembang cabang Palembang. Ya kan biasanya kayak gitu kan. Nah, jadi memang core awal dibentuknya satu amal ini pada saat Covid itu tujuannya memang untuk saling membantu tadi kan ya. Nah, tetapi dalam bantuan sejenis apa ini Kak yang satu amal berikan ini? Apakah dalam tenaga ataupun dalam bantuan mungkin sembako ataupun apa? Maksudnya awalnya berdiri kan pas zaman Covid kemarin kan. Nah, itu gimana pas awal-awal dirinya? Oke. Jadi pas awal berdiri fokus satu amal Indonesia itu di program pendidikan Kak. Jadi memang di program pendidikan kita melaksanakan pertama kali program pendidikan itu namanya Sekolah Pinggiran Sriwijaya, itu di TPA 2 Karyajaya, di tempat pembuangan akhir sampah Karyajaya di sana. Dan alhamdulillah sampai sekarang tetap berlanjut dan tetap eksis selama kurang lebih 5 tahun. Jadi awalnya di Sekolah Pinggiran Sriwijaya, kemudian juga kita di program sosial seperti berbagi beras, berbagi sembako, berbagi air bersih, bahkan juga mendirikan dan juga membangun fasilitas untuk seperti sarana ibadah masjid, musola ataupun juga ke pembangunan sumur bor untuk santri-santri yang di pelosok. Tapi untuk saat ini setidaknya satu amal Indonesia itu punya 4 bidang yang memang jadi fokus program kita. Pertama pendidikan, kita punya 2 sekolah PAUD gratis yang memang sudah terdaftar resmi di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Kemudian juga kita punya 1 rumah tahfiz untuk anak-anak prasejahtera. Kita juga punya program pengajaran gratis di Rumah Belajar Ceria di Kampus Sungai Pedado, Sekolah Pinggiran Sriwijaya di TPA 2 Karyajaya, Cerita Kolong Langit di Kampung Sungai Ijuk namanya di bawah jembatan Musi 2. Yang keempat kita punya namanya program Ruang Yakin Cerdas di Kampung 910 Ulu Palembang. Dan juga kita memiliki program beasiswa generasi harapan, beasiswa untuk anak-anak dari tingkatan SD sampai ke tingkatan SMA. Jadi memang kita membantu di bagian situ, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita punya program di bidang sosial kemanusiaan seperti berbagi makanan, berbagi beras, berbagi sembako, dan kegiatan sosial lainnya. Yang ketiga fokus kita itu adalah di bagian respon kebencanaan. Baik itu kebencanaan skalanya lokal Palembang ataupun regional se-Sumatera Selatan ataupun juga nasional bahkan internasional. Dan memang satu amal Indonesia berkomitmen untuk terus membantu dan juga menyalurkan bantuan dari masyarakat Kota Palembang ini tadi kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang keempat itu fokus kita di bagian pengembangan kerelawanan. Nah, pengembangan kerelawanan ini kenapa kita fokuskan? Karena kita melihat potensi relawan ini sangat besar. Per bulan Agustus kemarin itu ada 1458 kali keterlibatan relawan di satu amal Indonesia. Ada 230 orang yang aktif selama 1 bulan. Dan juga kita melihat mereka ini kan 10 tahun, 15 tahun ke depan yang bakalan menempati posisi sebagai pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan. Nah, maka kerja-kerja yang kontribusi yang dilakukan oleh satu amal saat ini adalah bagaimana kami itu memberikan layanan pendidikan dan juga pendampingan kepada orang muda ini tadi agar mampu menjadi pemimpin di masa depan tapi memiliki karakter dan juga value kerelawanan. Kayak gitu. Wow, berarti dari 4 poin inti ya dari SHI tadi ya, dari pendidikan, bantuan bencana, sosial, dengan pengembangan kerelawanan. Nah, ke dalam bidang pendidikan tadi yang menarik adalah ada rumah PAUD secara gratis. Ini sudah running berapa lama berarti? Oke, kalau untuk PAUD yang kita jalankan ini kan PAUD ini kita lanjutkan dari perjuangan para pendirinya, rombongan Kak Evan, Yuda Fajar dan lain sebagainya itu di Kampung Sungai Pedado di PAUD Ceria. Tapi kalau satu amal Indonesia yang melanjutkan itu dari sekitaran tahun 2022 sampai sekarang. Dan memang alhamdulillah full gratis, baik itu dari pendaftaran awal, SPP per bulan, kemudian juga iuran dan lain sebagainya. Banyak juga sih yang menanyakan bagaimana bisa gratis, tapi dengan gaji guru yang bisa aku pede, aku bilang gaji guru di PAUD Ceria itu cukup besar dibandingkan sekolah-sekolah lainnya, atau bisa bersaing lah dengan sekolah-sekolah IT dengan bayaran yang cukup mahal. Karena memang ya namanya lagi pendidikan kan, banyak yang mungkin ya ada yang menjadikan pendidikan sebagai tempat mencari uang, sorry itu sih misalkan dan lain sebagainya. Tapi kalau di satu amal Indonesia kita setidaknya untuk PAUD Ceria itu kita punya 2 sumber pendanaan Kak. Pertama itu dari Dinas Pendidikan Kota Palembang, karena memang alhamdulillah sekolah PAUD kita memang terdaftar resmi ya. Jadi memang setiap tahun itu mendapatkan dana BOSP, dana bantuan pendidikan. Dan yang kedua itu dari para donatur di satu amal Indonesia yang memang
meniatkan donasinya untuk membantu pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Seperti itu, Kak. Oke, wow, ini berarti dari tahun 2022 sampai sekarang itu selalu ada ya yang sekolah di PAUD ini berarti ya? Oh, Masya Allah, Juna, ya? banyak. Peminatnya bagaimana? Banyak berarti Peminatnya ya? banyak. Mungkin di tahun pertama cuman kalau itu kan di kampung Sungai Pedado. Nah, kalau sekarang tuh sudah sampai minatnya di kampung-kampung sebelahnya juga ikut. Karena Oke. di kampung itu memang radius sekitar 3 sampai 5 km tuh belum punya sekolah PAUD. Dan sekolah PAUD kita memang memberikan layanan pendidikan untuk anak-anak di sekitar sana. Itu ada sisi pendidikan ya, PAUD, rumah tahfiz tadi ya, terus ada mungkin pendidikan untuk ibu-ibu juga ada ya, katanya ya? Pendidikan untuk ibu-ibu saat ini kita punya program pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan masyarakat ya? yaitu dengan pembuatan keset kaki. Nah, jadi kan kita ngelihat limbah kain di Kota Palembang ini sangat banyak, ataupun juga kita ngelihat tingkat kemiskinan ekstrim kan berada di Kecamatan Kertapati itu. Iya. Nah, maka kontribusi yang bisa kita berikan adalah kita membina dan juga mengajak sebanyak 18 ibu-ibu kalau tahun sebelumnya itu untuk sama-sama kita mengajak mereka untuk membuat keset kaki. Itu dari limbah-limbah kain. Dan alhamdulillah per bulan satu orang ibu itu sekarang bisa menghasilkan di 300 sampai 400 ribu per bulan. Per bulan ya? Satu orang ibu. Wah. Dan sekali lagi kita cuma sebagai perantara. Mereka yang memang niat, pengen punya effort lah. Jadi maka kita fasilitasi seperti itu. Wow, luar biasa. Lalu kita masuk ke poin selanjutnya. Yang menarik adalah Kak Arjuna ini sempat tadi udah ke 3 negara untuk menyalurkan ya, tapi sempat berangkat main ke Palestina. Kan? Nah, ini boleh nggak diceritakan sedikit? Mungkin anak muda yang berangkat ke Palestina dari Palembang kayak cuman Kak Arjuna sendiri kayaknya. Bisa dikatakan seperti itu? Rasanya bisa seperti itu. Bisa begitu ya? Karena memang keberangkatan ke Palestina itu kan Palestina Israel itu kan dari Oktober 2023. Nah, Satu Amal Indonesia itu membangun relasi, membangun jejaring dengan salah satu mitra di Jabodetabek untuk menitipkan awalnya, Kak. Menitipkan bantuan dari Palembang. Nah, tapi mitra yang dari Jabodetabek itu menawarkan siap tidak kalau misalkan satu orang dari Satu Amal itu untuk berangkat. Nah, pada saat itu Kak Bahrul menugaskan saya untuk siap enggak untuk berangkat. Ya, bismillah lah. Karena ini memang dipinta oleh beliau secara langsung, dan juga saya meyakini setiap keputusan yang diambil itu bukan cuma tentang Juna yang berangkat ke Palestina, tapi setidaknya itu 2 orang yang berangkat lah. Cuman 1 orang yang terwakilkan. Itu aku dapat kabar keberangkatan pun hamin 1 minggu, Kak. Hamin 1 minggu? Hamin 1 minggu. Dikabarin fix visa diterima oleh Israel. Silakan masuk. Nah, di situ 1 minggu tuh. Persiapannya cuma 1 minggu, dari mulai menyiapkan perlengkapan dan lain sebagainya itu 1 minggu. Dan keberangkatan kurang lebih selama perjalanan itu 2 minggu, Kak. Jadi memang kita ke Palestina itu kalau untuk ke Gaza itu udah bisa tembus ya. Karena memang sebelum tim itu ke Palestina itu sudah 2 minggu dulu di Kairo, Mesir. Sudah di Mesir itu nunggu perbatasan itu udah bisa tembus memang. Itu udah bisa tembus kalau ke Gaza. Jadi kemarin kita masuknya lewat ke Yerusalem, Al-Aqsa. Jadi memang masuk dari sana. Kemudian dari Al-Aqsa itu baru ke kota-kota lainnya kayak ke Bethlehem untuk menyalurkan bantuan tadi. Dan narasi yang kita bawa adalah bantuan dari masyarakat Kota Palembang untuk Palestina. Jadi memang ketika orang Palembang nitip bantuan lewat Satu Amal, ya memang kita langsung nembak ke sana, langsung ngasih ke sana. Bukan yang nitip lagi ke sini, bukan. Dan alhamdulillah setelah kepulangan dari Palestina itu terjalin hubungan yang baik antara Satu Amal Indonesia dengan lembaga yang di Jordania dan juga di Gaza. Kalau di Jordania itu memang kita kolaborasi dengan lembaga lokal yang punyanya juga masih orang Sumatera, dan kita memang komunikasi baik. Terakhir kemarin bulan Agustus kita ada distribusi bantuan makanan dengan perlengkapan sekolah. Dan yang kalau ke Gaza itu kita kolaborasi bareng jurnalis. Nah, jadi memang alhamdulillah bisa masuk. Terus kalau misalkan ngelihat report di Satu Amal itu memang tertampak jelas bantuan air bersih dari wong Palembang untuk masyarakat di Gaza. Nah, jadi memang real sampai alhamdulillah. Dan perjalanan ke Palestina ini kan bukan perjalanan yang mudah ya, Kak Juna ya.
Mungkin bisa ceritakan sedikit. Tadi udah cerita nih ke melalui dari Yerusalem masuk ya. Mungkin suka dukanya ketika membawa bantuan, mungkin membawa beban yang sangat berat ya untuk menyalurkan bantuan ke teman ke saudara-saudara kita di Palestina. Itu seperti apa proses dalam perjalanan? Mungkin ada kendala, mungkin suka dukanya gitu. Kalau proses kendala mungkin lebih ke, jadi kalau misalkan kita pas bantuan itu Kak, bukan kita bawa bentuk fisik dari Indonesia ataupun dari Yerusalem, bukan, tapi memang ada mitra yang sudah terlebih dahulu di sana, itu nama Hayat Yolu namanya, dari Turki. Mereka itu yang membelikan barang-barang titipan kita, seperti, jadi kita tinggal membagikan saja seperti kayak penghangat ruangan, kemudian jaket, selimut dan lain sebagainya seperti itu. Suka duka di sana yang pastinya berkenaan dengan kesehatan sih Kak. Karena kan padat ya, jadwalnya padat, kemudian juga perjalanan yang cukup panjang. Hampir setiap malam itu pasti minum paracetamol lah, demam pasti. Karena memang melelahkan perjalanan panjang itu. Dan yang paling was-was ataupun hati-hati adalah tentang keselamatan. Tentang bagaimana ketika kita, kayak ini kan ada nama, ada tulisan volunteer misalnya, itu tuh dilepas. Seluruh emblem tentang kerelawanan itu dilepaskan dulu. Karena sifat ataupun salah satu SOP dari tentara Israel itu kan mereka ada namanya itu random check Kak. Nah random check itu ya terserah mereka. Bahkan di perbatasan pernah tentara Israel itu buka pintu mobil terus dia nanya bawa senjata enggak. Nah itu saking ngerinya. Setelah kita penyaluran donasi, dokumentasi itu langsung kita upload ke Google Drive, dan yang di handphone itu langsung kita hapus. Karena tadi ada random check, takutnya mereka melihat galeri dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi Kak Dwiki bilang apakah saya satu-satunya pemuda Palembang yang ke Palestina, kayaknya cukup banyak ya. Cukup banyak, tapi yang kalau misalkan diperjelas lagi dengan misi kemanusiaan, mungkin saya salah satunya ataupun satu-satunya sampai sekarang. Tapi sekali lagi itu karena ditugaskan dan juga diamanahkan oleh Satu Amal Indonesia. Seperti itu. Keren. Iya, anak muda Palembang mungkin yang satu-satunya ke Palestina dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan. Ini kan tidak lepas dari branding Kak Juna dan juga teman-teman SAI adalah volunteer ataupun relawan. Apa yang membuat Kak Juna sangat cinta ataupun sangat mendalami dan menjiwai, kayaknya aku pengen jadi relawan? Kalau ditanya apa yang mendalami ataupun yang membuat kenapa pada akhirnya jadi relawan, kalau menurut aku itu jawabannya adalah karena ada kebaikan yang perlu dibalas. Karena ada kebaikan yang perlu dibalas. Ketika pada saat kami itu punya program berbagi makan di Kambang Iwa, itu kan banyak yang datang. Ada ojol, ada tukang beca, ada yang jual mainan, jual makanan ringan dan lain sebagainya. Nah, aku tuh mencoba untuk mengayuh beca. Aku coba pakai beca itu. Ternyata susah pakai beca itu. Kenapa aku memilih mengayuh beca? Karena di akhir tahun 90-an itu bapak aku tuh tukang beca. Bapak aku tuh tukang beca, dianya pada saat hari raya itu Kak, becanya tuh terbalik, sedangkan lagi membawa penumpang. Nah penumpangnya tuh membawa apa ya, kalau bahasa Palembang tuh kayak gelok gitu, kayak wadah toples kayak gitu ya. Nah bawa toples, terus toplesnya pecah. Toplesnya pecah, ibu itu minta ganti dengan bapak. Ya bapak nggak ada duit untuk ganti itu, dan ternyata ada orang baik yang membantu bapak untuk membayar ganti rugi toples yang pecah itu. Nah di situ aku bilang, oh ternyata kebaikan itu perlu dibalas ya. Karena boleh jadi bapak pada saat itu belum tentu mampu membalas kebaikan orang yang pernah membantunya. Maka hari ini aku dilahirkan, dibesarkan, dididik, maka perlu membalas kebaikan-kebaikan itu. Dan selalu yakin serta percaya, ketika kita ngebantu orang lain, orang tuh pasti selalu teringat. Sampai di rumah dia bilang, Bu, tadi kakak itu baik nian. Itu yang selalu diingat. Berarti kan ketika kita melakukan kebaikan, insya Allah berapa bulan ke depan, berapa tahun ke depan, kebaikan itu bakalan terus mengakar dan kuat gitu. Dan sekarang kenapa fokus di Satu Amal? Karena tadi Kak Dwiki, kami memiliki keyakinan bahwasanya kontribusi yang kami lakukan hari ini walaupun kecil, setidaknya 10 tahun, 15 tahun ke depan ketika kita melihat pemimpin yang sukses di masa depan, terus dilihat track recordnya, oh wajar, relawan Satu Amal. Nah kita pengen kayak gitu. Cita-cita jangka panjangnya pengen kayak gitu. Oh dia pernah alumni intermediate volunteer class, dia dididik seperti ini dan lain sebagainya. Di awal mereka masuk jadi relawan Satu Amal, kita tuh bilang, kalau cuman mau jadi relawan, tidak perlu di Satu Amal.
Karena kalau di satu amal bukan tempat jadi relawan, kita pengen belajar bareng-bareng. Namanya juga belajar, kadang salah, kadang perlu diperbaiki. Nah maka dari situ kita kepengen sesuai dengan visi satu amal, relawan sebagai inisiator dan penggerak kebaikan. Nah kita kepengen menciptakan lebih banyak inisiator dan penggerak kebaikan dari Palembang, baik untuk Palembang sendiri, Sumatera Selatan ataupun untuk Indonesia. Kayak gitu. Sangat menyentuh ya ketika apa cerita untuk menjadi relawan ya, Kak Juna. Dan kalau saya tidak salah dan mohon koreksi, ini satu amal ini luar biasa peminatnya ya. Dan ini kan yang masuk ke dalam satu amal ini kan bisa kita sebut sebagai relawan kan, berarti kan ya, relawan. Nah, apa yang membuat satu amal ini kok sebegitu dicintainya dengan anak muda di Sumatera Selatan? Ini sampai ratusan orang loh yang mendaftar menjadi relawan di satu amal ini. Mungkin apa sih, kenapa kok anak-anak muda tuh tersebar di mana-mana loh yang satu amal ini? Kalau ditanya apa alasan orang mencintai satu amal, mungkin relatif cukup banyak ya kayak. Tapi kalau mungkin aku bisa bilang, potensi anak muda ini aku bilang sebelumnya, potensi anak muda di Palembang tuh luar biasa. Di tahun 2024 yang kepengen jadi relawan, yang daftar pengen jadi relawan, yang sudah tahu relawan tidak dibayar, capek, panas kepanasan, hujan Sabtu Minggu gitu full kadang, Senin sampai Minggu full. Nah yang daftar orang muda Palembang yang daftar pengen jadi relawan tuh 1.000. Berapa? 1.000 untuk di SAI. betul. Yang daftar. Tapi satu amal Indonesia tidak menggugurkan mereka, melainkan kita telah menyiapkan sistem nih. Jadi memang ada beberapa rules of the game yang harus diikuti, yang harus ditaati, yang harus ya memang kita meniatkan lah untuk belajar seperti itu. Sampai pada akhirnya yang ikut pelatihan pendidikan dasar relawan itu 320 orang dan itu berbayar. Tahun kemarin itu berbayar 250.000 satu orang. Yang ikut 320 orang di Desa Burai, Kabupaten Ogan Ilir. Nah kalau banyak yang menulis itu, kenapa pada akhirnya gabung relawan itu? Ya memang passion, kepengen belajar. Dan satu amal Indonesia juga memang selalu mencoba menciptakan gelombang-gelombang baru sih Kak. Jadi mereka tuh tidak bosan. Kan tidak banyak ya lembaga ataupun komunitas di luar sana yang menyiapkan pendidikan lanjutan misalnya untuk yang sudah berkegiatan. Kan kadang kan orang itu kalau sudah jadi leaders, jadi pemimpin, tidak datang lagi kan ke komunitasnya kan ataupun ke lembaganya kan. Nah di satu amal kita memfasilitasi itu. Soalnya tadi kan Kak Dwi tanya tuh, bagaimana dengan mereka yang tidak dapat peran lagi? Ya satu amal buat lagi. Kayak di tahun 2025 di bulan September ini kita buat program namanya Entrepreneur Mentorship Program. Kita kolaborasi nih bareng pengusaha. Salah satu ini di Mas Ajis, Bakso Granat Mas Ajis. Jadi kita meminta Mas Ajis bersama TDA Komunitas Tangan di Atas untuk siap nggak untuk membantu mementoring 10 orang yang pengen punya niat bisnis. Nah, itu 10 orang. Kemudian nanti kita juga kepengen nih buat siapa yang relawan yang memang dia punya minat untuk melanjutkan studi S2, S3, LPDP ataupun beasiswa. Nah, satu amal cari mentor-mentor ataupun para relawan angkatan sebelumnya yang sukses di LPDP, sukses di beasiswa untuk dia menjadi mentor. Jadi pertahapan itu kita memang sudah menyiapkan 7 tahapan relawan dari Diksar sampai mereka pada akhirnya jadi mitra lembaga, mitra satu amal. Nah itu memang sudah kita siapkan alurnya. Bahkan ada yang dari maba sampai lulus kuliah masih jadi relawan dan dia tetap memiliki ruang aktualisasinya masing-masing. Dari maba sampai dia lulus di SAI. Betul. Berarti kurang lebih 4 tahun ya 4 tahun. dari awal berarti dari awal awal. Ya, sampai dengan sekarang. Wow, nah ini aku masih speechless. 2024 1.000 yang mendaftar ini luar biasa berarti. Ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ya, program-program yang dilakukan sebagai filantropi tadi gitu ya. Nah, untuk di tahun 2025 berarti ini akan bukaan lagi dong. Kita akan buka di tanggal 10 September. Kita oprek selama 7 hari. Sebenarnya Kak Dwi, ketika kita great plan will be good result. Maksudnya tuh plan yang baik itu akan mendapatkan hasil yang baik kan. Kenapa pada akhirnya satu amal tahun kemarin tuh dapat 1.000 orang pendaftar? Karena yang daftar panitia tuh 100 Kak. Yang daftar panitia Diksar tuh 100.
Jadi ya so simple. Satu orang target 10. Cari 10 orang yang mau daftar. Ya kan 10 kali 100 ribu. Iya. Nah di tahun 2025 yang daftar jadi panitia 164. 164 kalau dikali 10 berarti 1640. Iya. Itu kalau 10. Kalau kita targetkan satu orang cari 20, 3.500 yang mau daftar. Dan target kita di tahun ini kita siap mendiksar sebanyak 500 orang. 500 orang yang siap untuk didiksar dan kita kasih sharing knowledge tentang kerelawanan. Karena kalau Kak Bahrul tuh punya tekad dan punya keinginan tuh adalah kita berkeinginan seluruh orang muda di Palembang itu harus jadi relawan walaupun sekali. Setidaknya pernah mencoba menjadi relawan. Karena ketika kita tahu susahnya hidup orang lain tuh kita bakal mudah untuk bersyukur sih. Luar biasa. Karena kita kan ngelihat mamang itu cuma duduk baik. Padahal kan susah yang pengen jalanin. Kayak gitu. Dan Sobat Cuko pemirsa TVRI Sumatera Selatan ya, aku yakin banget ketika menonton podcast ini pasti teman-teman ada yang ingin untuk masuk ke dalam SAI ini menjadi relawan. Nah, untuk informasi tadi di tanggal 10 September ya, berarti selama 7 hari sampai 17 ya, 17 September. Itu untuk teman-teman deh yang mahasiswa ataupun untuk umum boleh juga boleh. Tidak ada batasan umur. Nah, itu mungkin boleh dong di-spill dikit informasinya di mana nih Kak Juna kalau teman-teman mau ngeliat nih. Oke, kalau untuk informasinya pasti di Instagram di @satuamalindonesia karena memang itu pusat informasi yang kita pakai. Dan untuk tadi sudah Kak Dwiki bilang, oprek kita dari tanggal 10 sampai tanggal 17. Tahapan opreknya tuh administrasi, kemudian juga ada social action. Jadi setelah mereka daftar, bukan cuma tentang ngisi Google Form, mereka yang memang serius itu bakalan di-challenge untuk buat video kerelawanan sendiri. Coba dulu sendiri. Nah, kita ngebayangin kan kalau 3.000 yang daftar, berarti ada 3.000 konten video kebaikan di Palembang. Yang bakalan ya melemahkan konten-konten negatif lainnya. Kayak gitu. Dan ya ada wawancara, jalan sebagainya. Tapi ya ketika kita bisa mengikuti seluruh rangkaiannya, insya Allah yuklah kita bisa sama-sama untuk belajar dan saling menguatkan di sini berkontribusi untuk Indonesia. Satu Amal Indonesia berkontribusi untuk Indonesia. Wah, luar biasa. Kak Juna, terima kasih banyak. Siap Kak Didi. Udah bersedia ngobrol nih. Ini luar biasa Satu Amal Indonesia. Teman-teman ya jangan lupa dikepoin aja di Instagram nih Satu Amal Indonesia. Kak Juna, terima kasih banyak. Doakan semoga SAI selalu sukses ya. Amin, dan siap. makin tahun ini targetnya 3.000 ya yang daftar. Oke, untuk Sobat Cuko, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih banyak telah menyaksikan Cuko. Kita jumpa di minggu depan. Aku Dwiki Adi Putra pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Sampai jumpa. Thank you, Kak Juna.